Dalam pembelajaran perilaku terdapat 4 teori. Yang pertama teori Piaget, kedua teori Vygotsky, ketiga teori skema, keempat teori Bandura. Teori Piaget. Dalam teori Piaget terdapat 4 tahap. Yang pertama skema, yaitu pola atau struktur mental di dalam otak yang membantu mengorganisir informasi. Lalu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi yaitu proses memasukkan informasi baru ke dalam skema yang udah ada. Lalu akomodasi yaitu proses menyesuaikan skema yang sudah ada agar sesuai dengan informasi baru. Lalu organisasi yaitu proses mengelompokkan atau menghubungkan informasi yang diterima ke dalam sistem yang lebih kompleks dan terstruktur. Lalu yang terakhir, ekuilibrasi, yaitu proses mencari keseimbangan dalam cara berpikir ketika informasi baru tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Misalnya, seorang anak kecil mengira kalau alat makan yang buat nyuap itu disebut sendok. Terus, pas dia ketemu dengan garpu, dia juga sebut itu sebagai sendok. Lalu diberitahulah kalau garpu itu bukan sendok, tapi sendok itu yang punya ciri-ciri bentuknya bulat, cekung, dan gak ada celahnya. Sedangkan kalau garpu itu yang bentuknya ada celahnya dan seperti jari-jari gitu. Lalu dari situ dia bisa mengelompokkan mana sih yang bisa disebut sendok dan mana yang bukan. Misalnya sendok nasi, sendok sayur, sendok bebek, dan lain-lain. Nah, pas dia ketemu spatula, dia sadar kalau alat makan atau alat masak itu nggak cuma sendok dan garpu, tapi ada yang lain juga. Teori Vygotsky. Dalam teori Vygotsky terdapat 3 tahap. Yang pertama, zona perkembangan proksimal, yaitu batasan antara apa yang bisa dilakukan anak sendiri dengan yang perlu bantuan orang lain. Lalu scaffolding, yaitu membimbing anak memahami konsep dan menyelesaikan tugas yang sulit mereka selesaikan sendiri. Lalu yang terakhir, bahasa dan pikiran. Bahasa atau berbicara membantu anak berpikir, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan. Misalnya, seorang anak kecil pengen bisa mengendarai sepeda roda 2, tapi kan harus belajar dulu. Dan buat anak itu hal yang sulit. Jadi, dia butuh bantuan dari orang tuanya. Lalu orang tuanya memberikan bantuan dengan menambahkan 2 roda lagi di sepedanya. Dan jadilah sepeda roda 4. Dan apabila anak itu sudah bisa mengendarai sepeda roda 4, maka rodanya akan dilepas 1. Begitu pula seterusnya hingga ia bisa mengendarai sepeda roda 2. Jadi, orang tuanya itu memberikan bantuan secara bertahap. Semakin anak itu bisa menguasai keterampilan itu, semakin menurun juga jumlah bantuan yang diberikan oleh orang tuanya. Teori skema. Informasi baru akan mudah untuk dipahami dan diingat apabila di dalam otak sudah terbentuk suatu skema atau pola, struktur, konsep yang berkaitan dengan informasi baru tersebut. Jadi contohnya, seorang anak kecil tahu kalau kucing itu berkaki 4, dan anak itu juga tahu kalau kelinci juga berkaki 4. Tapi dari skema yang terbentuk sebelumnya, membuat anak itu mengira kalau semua hewan yang berkaki 4 itu disebut dengan kucing. Teori Bandura. Pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman langsung, tapi juga faktor-faktor kognitif dan sosial atau perilaku dan lingkungan. Jadi, pembelajaran itu nggak hanya dengan melakukan sendiri atau dari pengalaman sendiri, misalnya seperti praktek sendiri. Tapi, pembelajaran itu juga berasal dari pengamatan kita terhadap lingkungan dan juga penguatan dari lingkungan. Salah satu aspek penting Bandura adalah efikasi diri. Karena efikasi diri itu mempengaruhi proses belajar seseorang. Kalau seseorang itu percaya diri dalam belajar, maka kemungkinan dia berhasil akan lebih besar. Bandura juga menekankan pembelajaran melalui observasi. Observasi itu misalnya kita belajar suatu hal dari kita mengamati orang lain. Misalnya, siswa kelas 12 IPA diberikan tugas oleh gurunya
untuk praktek di laboratorium biologi. Tapi sebelumnya, gurunya akan memberikan materi berupa teori dan bagaimana cara proses dari praktek itu. Nah, dari teori dan contoh yang diberikan oleh gurunya itu, maka siswa akan mengamati dan mempraktekannya sendiri. Sehingga pembelajaran itu bukan hanya dari pengalaman langsung, tetapi juga dari pengamatan kita terhadap lingkungan, terhadap orang lain.